Halo, Shalom, Assalamualaikum adik-adik kelas 8 dimanapun kalian berada. Guru harap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik, serta terutama kalian bahagia untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia untuk minggu ini. Minggu ini Pak Guru akan menjelaskan untuk video pembacaan kali ini. Pak Guru akan menjelaskan materi di bab 3 mengenai teks eksposisi bagian C dan D. Kita sudah masuk di bagian C dan D. Bagian C, menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Jadi pertama, struktur dari teks eksposisi. Jadi teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan teks jenis lainnya. Jadi untuk struktur dari teks eksposisi dibagi menjadi 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulangan. Untuk penjelasannya, jadi pertama tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Saya jelaskan, jadi pada awal-awal teks yaitu disebut tesis berupa pengenalan misalnya isu yang kita akan bahas, masalah yang akan kita bahas, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan kita bahas. Kemudian rangkaian argumen. Jadi rangkaian argumen ini merupakan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen bersifat menguatkan fakta yang ada di dalam teks. Jadi pada struktur yang kedua, rangkaian argumen. Jadi ini berupa sejumlah pendapat-pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan apa yang kita tulis pada bagian tesis atau topik yang akan kita kemukakan. Dan juga yang penting sini, ini argumen ini itu bersifat menguatkan fakta yang ada pada teks. Jadi harus sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian struktur yang ketiga, penegasan ulang. Sebagai perumusan, jadi bagian C, penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau kesimpulan. Jadi ini penegasan ulang ini kayak kesimpulan, jadi ringkasan apa yang kita tulis di atas, atau juga ini biasa disebut penutup atau kesimpulan. Ini ada bagan secara singkat mengenai struktur dan tesis. Jadi itu di awal tuh pengenalan tentang isu, pemasaran, atau pandangan umum tentang penulis, tentang topik yang akan kita bahas. Rangkaian argumen itu berupa pendapat-pendapat atau pendapat-pendapat dan fakta-fakta. Kemudian penegasan ulang itu kesimpulan dan rangkuman. Sudah cukup jelas mengenai strukturnya, Pak Guru rasa. Kemudian kita masuk di kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi kaidah kebahasaan teks prosedur sini ada 5. Yang pertama, menggunakan kata teknis yang berkenan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah ini muncul dalam teks dalam bentuk kata yang berisikan makna. Misalnya seperti hutan lindung, hutan alam, sektor kehutanan, dan sebagainya. B, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Ada juga yang menyatakan hubungan kronologis dan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, dan sebagainya. Itu kayak kata-kata konjungsi.
Bagian C, menggunakan kata kerja mental. Jadi seperti contoh, diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Bagian D, menggunakan kata perunjukan, semisal seperti berdasarkan data. Karena ini teks eksposisi ini harus sesuai fakta yang di lapangan atau benar-benar terjadi. Jadi harus berujukan, harus berdasarkan data. E, menggunakan kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, halus, dan lain-lain. Terkadang juga sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Ini secara ringkas penjelasannya. Ciri-ciri ada 5: kata teknis, konjungsi, kata kerja mental, kata perujukan, kata persuasif. Kemudian menyajikan teks prosedur. Menyajikan teks eksposisi. Teks eksposisi menyajikan sejumlah argumen. Teks eksposisi sendiri bertujuan untuk meyakinkan orang lain terhadap suatu narasi. Di dalamnya harus disajikan fakta untuk meyakinkan para pembaca mengenai argumen atau pendapat. Sistematika penyajian teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis yang tadi Pak Guru sampaikan atau masalah, kemudian diikuti dengan rangkaian argumen atau pendapat penulis serta fakta, dan disajikan pula sejumlah fakta untuk menguatkan dan menggunakan penegasan ulangan di akhir teks. Ini ada langkah-langkah. Pertama, menentukan isu atau masalah yang akan kita bahas. Kedua, membaca sebagai sumber yang berkaitan dengan isu-isu di PhD. Jadi kita harus mencari buku-buku atau artikel-artikel mengenai isu atau masalah yang akan kita buat atau kita akan buat teks eksposisi. C, mendaftarkan topik-topik yang berkaitan dengan isu. Kita membuat catatan kecil mengenai topik-topik yang berkaitan dengan isu yang akan kita buat. D, menyusun kerangka teks eksposisi. Jadi kita membuat langkah keempat, kita membuat kerangka. Dan terakhir, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Jadi kerangka yang kita susun, langkah terakhir kita buat suatu teks eksposisi. 2, kegiatan menyunting. Jadi kegiatan menyunting ini atau kita memperbaiki atau kita mengedit. Ya kan bahasa kerennya edit kan. Jadi kita menyunting atau kita memperbaiki. Jadi unsur-unsur yang perlu kita sunting atau disunting atau yang perlu diperbaiki ada 2, yaitu pertama aspek isi. Jadi aspek isi berkaitan dengan daya tarik isu, kelugasan argumentasi, dan kelengkapan fakta. Jadi mengenai isi harus ada daya tarik supaya pembaca tertarik untuk membaca itu. Kemudian kelugasan atau kejelasan dari argumen atau pendapat-pendapat yang ada dalam teks tersebut. Dan kemudian kelengkapan fakta. Jadi harus ada ditampilkan fakta. B, aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan, ketetapan susunan antar bagian teks, aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dan teks dari teks eksposisi. Sudah jelaskan. Oke. Adik-adik, itu untuk penjelasan mengenai teks eksposisi. Dan minggu depan kita masuk di bab 4 mengenai indahnya berpuisi. Jadi untuk bab 4 indahnya berpuisi, Pak Guru tidak akan seperti kemarin Pak Guru yang menjelaskan, tapi untuk bab 4 ini bagian A sampai bagian D adik-adik yang menjelaskan. Adik-adik yang menjelaskan boleh lihat materi referensi di internet juga, boleh lihat di materi referensi di internet. Kemudian adik-adik yang menjelaskan satu-satu. Oke. Jadi untuk tatap muka akan tampil presentasi di depan. Terus yang daring
boleh buat video presentasi mengenai materi bab 4 mengenai puisi untuk adik-adik daring ataupun yang tatap muka. Kalau tidak mau tampil presentase, boleh juga buat suatu karya, buat video, boleh lewat TikTok, boleh edit video master atau sebagainya. Jadi buatlah semenarik mungkin mengenai pemahaman adik-adik tentang materi indahnya berpuisi di bab 4. Jadi kalian jelaskan bagian A ini menentukan unsur-unsur puisi, ada unsur-unsur teks puisi sampai di D, mari berpuisi dengan indah. Ini D kayaknya tidak perlu, jadi kalian jelaskan dalam presentase baik video maupun akan tampil di depan yang adik-adik yang tatap muka di hari Selasa. Materi puisi bab 4 bagian A sampai bagian C. Dan juga boleh juga kalau yang tidak ada LKS atau yang ada LKS juga boleh ambil referensi pembelajaran dari internet untuk bahan yang akan kalian presentasikan, baik dalam bentuk video maupun akan presentasi di depan kelas untuk tatap muka. Terus adik-adik ini masuk tugas kelima. Minggu lalu adik-adik yang daring yang Pak Guru belum sempat masuk, yang buat tugas keempat sudah ada di link itu, mungkin adik-adik sudah lihat di link. Buatlah pengertian adik-adik, pemahaman adik-adik tentang ini teks eksposisi. Jadi itu tugas minggu lalu. Ternyata bukan cuman catatan, tetapi juga ada tugas Pak Guru masuk di kelas tatap muka. Pak Guru memberikan tugas kepada mereka pengertian teks eksposisi. Jadi adik-adik boleh menjawab dan kirim di link. Dan terakhir untuk tugas-tugas, jangan lupa sudah bulan depan kita akan semester. Jangan lupa tugas-tugas untuk segera buat, jangan sampai ditunda-tunda, tugas-tugasnya akan menumpuk dan nanti kalian akan kewalahan. Oke adik-adik, sekian dan selamat siang.